Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang, Bapak. Baik, karena teman-teman masih pada semangat kali dalam buku pelajaran hari ini. Semangat. Baik, tapi karena hari ini sudah siang, supaya teman-teman lebih semangat lagi, kita pemanasan terlebih dahulu ya. Pemanasannya berupa gerakan sistem matematika, berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Karena pembelajaran nantinya adalah pembelajaran matematika. Jadi 2 kali gerakannya ya, 2 kali putaran. 2 kali putaran. Jadi 2 kali putaran musiknya ya. Nah, dimohon teman-teman untuk berdiri terlebih dahulu ya, sambil saya menyalakan musiknya. Aku takut sih. Sudah siap semuanya? Siap. Saya nyalakan musiknya ya. Satu, 2, 3. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sama dengan. Dua kali gerakannya ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sama dengan. Makanya teman-teman bisa semangat kembali ke dalam pembelajaran hari ini karena barusan sudah pemanasan. Baik, langsung saja saya buka pelajaran hari ini. Tapi sebelum itu saya minta Wulan sebagai ketua kelas untuk memimpin doa ya. Kepada Wulan dipersilahkan. Siap, teman-teman, mari kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Wulan. Saya akan buka pembahasan materinya hari ini. Saya akan bahas materi lanjutan tentang materi vektor yang sudah dibahas sebelumnya itu. Tetapi sekarang bahasannya itu tentang operasi vektor di F2. Nah, teman-teman tahu nggak waktu pertemuan sebelumnya bentuk vektor pada F2 itu seperti apa sih? Saya minta siswa 1 yang menjawab. Siswa 1. Seperti yang saya baca, secara aljabar sebuah vektor di F2 itu didefinisikan sebagai pasangan terurut x, y, di mana x dan y keduanya adalah real efektif. Baik, terima kasih Debbie. Jadi bentuk vektor pada F2 seperti itu ya. Dia bentuk vektor aja berada pada koordinat dengan 2 titik, yakni di x dan y, atau istilahnya pada aksis dan ordinat. Dia hanya menggunakan 2 titik di notasi vektornya. Nah, di sini untuk operasi vektor pada F2 terdiri dari penjumlahan vektor, penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan perkalian skalar dengan vektor pada F2. Nah, untuk penjumlahan vektor dia ada bagiannya lagi dengan metode segitiga, jejak genjang, komponen, dan metode poligon. Lanjut ke penjumlahan vektor. Nah, ini penjumlahan 2 vektor dengan metode segitiga. Nah, saya hapus. Nah, ini pada operasi penjumlahan vektor dilakukan dengan secara grafis. Teman-teman perhatikan pada gambar keyboard tersebut. Tolong jangan berisik ya. Ujung vektor pertama bertemu dengan pangkal vektor kedua, yaitu hasilnya
adalah vektor pangkal vektor pertama dengan ujung vektor kedua. Teman-teman perhatikan aja ini dengan penjumlahan dengan vektor dengan metode segitiga berupa penjumlahan vektor pada vektor U sama dengan vektor V ditambah vektor W. Dia ada titik pangkalnya ada dari sini dari titik A. Biar lebih jelas ini saya tulis lagi. Ini tapi dia perpindahannya ke titik B dulu, lalu dia ke titik C. Tapi titik pangkal juga ada yang dari A langsung perpindahannya ke titik C. Jadi dia misalnya itu tadi kalau dari gambar ini vektor U, vektor V dan vektor W. Maka vektor U sama dengan vektor V ditambah vektor W. Dia dibuat persamaan, suatu persamaan seperti itu. Hanya saja dia perpindahannya berbeda gitu. Perpindahan pada perpindahan dari titik pangkal dan titik ujungnya berbeda gitu, tapi hasilnya tetap sama, tujuan titik ujungnya tetap sama gitu, titik tujuannya tetap sama. Next. Nah ini perhatikan gambar di bawah tersebut, ini yang metode jajak genjang sekarang ya. Ini masih tahap mudah. Pada gambar tersebut ini adalah bentuk penjumlahan dua vektor dengan metode jajak genjang dengan persamaan pada vektor A sama dengan vektor G. Itu garis A ini dia kongruen dengan garis G. Garis A kongruen dengan garis G. Garis vektor A dia kongruen dengan garis G. Ya, karena panjang vektornya itu sama, ya. Nah ini kemudian ada vektor B. Vektor B-nya itu dia kongruen dengan vektor kongruen dengan vektor apa? Peter. Jadi kalau dibuat suatu penjumlahan maka dibuat seperti persamaan tadi, ya. Ini misal kalau dibuat penjumlahan vektor metode jajak genjang ini ada di tengah ada vektor C. Nah, jadi vektor C-nya itu sama dengan vektor A ditambah vektor B. Dia ini ada titik ujung tapi dia perpindahannya berbeda-beda. Namun dia titik tujuannya tetap di sini ya, tetap sama gitu titik tujuannya. Hanya perpindahannya yang berbeda-beda. Sama dengan vektor F ditambah vektor G. Vektor F ini vektor G karena dia tadi panjang vektor F sama dengan panjang vektor B, lalu panjang vektor G sama dengan panjang vektor A. Ini masih tahap mudah ya, belum saya praktekkan dengan GeoGebra. Kita ambil aja itu dengan perhatikan pada gambarnya, itu gambar itu saya sudah ambil dari GeoGebra. Lanjut. Nah ini penjumlahan vektor secara komponen. Dan saya hapus dulu, ini agak sulit ya, kalian mamanya nanti saya praktekkan dengan GeoGebra. Nah itu selain cara mengoperasikan penjumlahan vektor secara grafis, ada juga cara mengoperasikan penjumlahannya secara komponen. Jadi itu dia ada vektor posisi dengan HI dan HJ ya, HI dan HJ, tapi dia yang dicari itu adalah vektor F. Vektor F-nya itu sama dengan, maka vektor F kalau dicari itu, kalau dalam contoh di GeoGebra, vektor F sama dengan vektor D ditambah vektor E. Dia itu ada garis yang kongruen lagi, berupa panjang vektor C sama dengan panjang vektor E. Dia panjang vektornya kongruen. Tahu arti kongruen apa? Oke, sama panjang, pintar. Dia kongruen, dia ada garis yang kongruen panjangnya. Yang ditanya itu, kalau contohnya ini yang ditanya adalah vektor F-nya. Vektor F sama dengan vektor D
ditambah dengan vektor E, atau bisa juga vektor G ditambah dengan vektor C ya tadi, karena panjang vektor C kongruen dengan panjang vektor E. Nah itu sehingga garis D-nya itu bernilai garis D-nya itu bernilai 12,4. Itu saya terbalik tulisan di PPT. C-nya itu min 8,6. Maka ini X1, Y1, X2, Y2. X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2. X1 nya berapa? 12. X2 nya min 8, Y1 nya 4 ditambah 6. Y1 tambah Y2, 12 kurang 8, 4, 10. Jadi X nya 4, Y nya 10. Jadi hasil penjumlahannya ini seperti ini. Kalau dijadikan dalam bentuk notasi vektor, ini 4i, ini 4i plus 10j. Nah, saya akan praktekkan dengan GeoGebra karena ini agak sulit ya. Iya, Pak. Jadi misal di sini ada garis vektor, misalnya dari titik 0 ke sini min 3,1. Dari titik A ke titik B dinamakan vektor U. Terus dari titik A ke sini dari titik A 0,0 ke titik 2,5. Ini yang dicari ya, AC-nya benar nggak? Hasilnya 2,5. Itu kita buktikan. Lalu ini ada vektor posisi lagi dari titik OA ke dari titik A ke 6,3. Terus dia dari titik D ke titik C. Dari ke sini. Ini ada kesalahan. Maaf, itu vektor panjang vektor U dan vektor A itu malah jadi nggak kongruen. Nah ini dicari ya, nah bener nggak yang akhirnya di 2,4? Itu kan panjang vektor U kongruen dengan panjang vektor A. Terima kasih udah nonton. Tadi video saya hapus. Nah, ini baku kongruen. Jadi ini vektor U ya kongruen dengan vektor A. Kita ambil, kita cari apa benar nggak vektor V-nya itu bernilai 2,4 ini. Maka kalau dari vektor W ini dia titiknya 6,3. Lalu untuk vektor A-nya ini karena vektor A kongruen dengan vektor U jadi min 4,1 itu ya. Maka itu kalau dari gambar vektor V-nya dulu. Vektor V sama dengan vektor W ditambah dengan vektor A, karena vektor A kongruen dengan vektor U. W-nya tadi 6,3 ditambah vektor U-nya itu min 4,1. Jadi ini yang titik A sama X dikalikan X yang sama Y ditambah dengan Y juga titiknya. 6 ditambah min 4
koma 3 ditambah 1. Jadi 6 kurang 4 2, 3 tambah 1 4. Jadi titiknya 2,4 ya. Kalau dijadikan bentuk vektor jadi 2i plus 4j. Jadi seperti ini ya. Paham nggak? Ini yang lumayan sulit. Paham nggak konsepnya? Oke, lanjut ke penjumlahan vektor pada X2 dengan metode poligon. Ini lebih sulit lagi ya. Nah, ini yang metode poligon. Nah, ini sifat kok. Ini penjumlahan pada metode poligon. Maaf, ini ternyata cukup mudah. Nggak perlu pakai GeoGebra. Sebenarnya sifat komutatif tetap berlaku untuk penjumlahan lebih dari 2 vektor. Dikarenakan vektor hanya ditentukan oleh panjang dan arahnya. Jadi maka dapat dipindahkan dengan leluasa. Penjumlahan secara grafis selalu dilakukan dengan cara wujud vektor sebelumnya yang bertemu dengan pangkal vektor setelahnya. Berikut penjumlahannya dengan metode poligon. Jadi ini ada garis yang hitam ini. Misalnya penjumlahannya vektor C ditambah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor D. Lalu ini di atasnya ada vektor C, vektor A, vektor B dan vektor D. Ini dia dari garis C ke garis A, dari garis B ke garis D. Dia titik tujuannya tetap sama gitu. Ya, titik tujuan tetap sama. Kalau misalnya hanya yang garis hitam ini, misalnya dinamakan vektor U, maka vektor U sama dengan vektor C ditambah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor D. Nah, begitu juga dengan gambar kedua. Misalnya yang garis hitam ini vektor U, lalu ini ada perpindahan lain, perpindahan dari garis lain yang warna ungu, itu warna ungu misalnya vektor D, misal yang garis merah ini vektor B, vektor C garis hijau, terus yang biru garis A. Misalnya dia walaupun dia perpindah ada dua perpindahan garis, jadi dia dibentuk suatu persamaan dalam bentuk penjumlahan ya. Vektor U sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D. Ini vektor U ditambah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D. Jadi ini ada persamaan, tapi dia bentuknya poligon seperti itu. Dia bentuknya kayak seperti bangun datar yang nggak teratur. Gitu ya teman-teman. Ini cukup mudah, nggak perlu pakai GeoGebra sebenarnya. Kalian cukup pahami pada gambar ini, pada gambar aja. Baik, Pak. Oke, lanjut. Ini adalah pengukuran vektor pada F2. Salah satu cara untuk menyelesaikan dari operasi pengukuran vektor dengan berdasarkan pada gambar di bawah tersebut, teman perhatikan gambarnya. Itu arah vektor OB dibuat perlawanan dan dijumlahkan dengan vektor OA. Misal itu dari gambar ini, biar lebih jelas teman-teman, saya tulis lagi. Vektor A tadi ya. Ini titik O, titik B, titik B. Dia kalau di maka itu ada perpindahan seperti ini. Vektor B seperti itu. Ini min B. Ini ada garis A, ada garis A. Nggak kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan Pak. Di papan tulis di bawah. Garis A. Jadi kalau pengurangannya yang dicari ini yang digunakan dalam pengurangan garis C ini ya. Ini ada garis B yang kongruen dengan garis min B karena dia panjang kongruen tapi berlawanan. Kalau dia dicari vektor C-nya, ini nggak nyata juga ya. Ada yang lain lagi spidolnya. Ada yang punya spidol nggak guys? Enggak.
ya Kak, saya coba pinjemin. Satu ya, paham nggak ini konsepnya? Ya, ini maka dibuat garis kongruen dengan vektor A. Misalnya vektor D, ya vektor D kongruen dengan vektor A, gitu ya. Maka kalau dicari vektor C-nya, kalau dibuat dalam pengurangan, sehingga vektor D dikurang dengan vektor D, karena asalnya nih sebenarnya dia dari min B ke D, gitu. Min B ditambah vektor D, atau karena penjumlahan ada yang bersifat asosiatif ya, atau vektor D dikurang dengan vektor B, itu ya. Paham nggak konsep pengurangan ini? Kalian dibuat garis yang kongruen aja gitu logikanya. Kalian logika aja pakai garis yang kongruen gitu. Misalkan itu yang garis apa? Yang nggak nyata itu, garis yang nyata dibuat kongruen, dinamakan misalnya titik D, biar mudah dalam menjumlahkan atau menguranginya. Nah, ini pengurangan vektor. Pengurangan vektor juga dilakukan secara komponen. Makasih. Pengurangan vektor juga dilakukan secara komponen ketika dapat input. Saya akan coba dengan GeoGebra ya. Ini gambarnya tetap sama. Ini gambarnya kurang lebih sama dengan apa? Gambar yang di PPT. Misalkan di sini dari 0 ke 5 ke min 8,5. Lalu dibuat pengurangannya dibuat garis berlawanan dari titik 3, min 3. Terus lalu posisi ke sini dia ke 2,4. Ini kejauhan F saya ganti, titik F saya ganti. Ini gak usah jauh, terlalu jauh. Ini biar kongruen ke sini 5,3 coba. Lalu titik H, titik, lalu dia titik 5, titik H ke titik dia sekolah. Bentar, saya bingung.
Dan ini udah kongruen ya, jadi nah ini udah kongruen. Jadi kalau dibuat dalam penjumlahan, dibuat dalam pengurangan, ini ibaratkan vektor C kongruen dengan vektor F, tapi dia vektor C-nya ke arah atas, kalau dari vektor F itu ke arah bawah, tapi panjangnya kongruen. Maka jadi walaupun dia kongruen, itu dari gambar vektor C sama dengan vektor F, maka yang dicari itu vektor E-nya ya. Vektor E sama dengan vektor F dikurang vektor D dikurang dengan vektor F. Vektor D maksudnya itu vektor D, maaf keliru ya. Vektor D dikurang vektor E dikurang vektor F. Yang dicari vektor D-nya. Vektor D dikurang vektor E dikurang vektor F. Jadi ini singkat ya penjelasannya. Ini yang bantu kalian ya, gak usah dicari operasinya. Untuk operasi kalian bisa coba sendiri ya, karena waktu yang terbatas. Nah ini ada perkalian skala dengan vektor df2. Perkalian skala dengan vektor df pada 2. Ini vektor perpindahan misalkan dari Palimanan ke Pejagan G, vektor PG, tapi dia ada titiknya di sini, titik tujuan akhir di tengah itu dia ada Palimanan kanci ke sini. Dia sebagai Palimanan kanci itu 4/9 vektor PG. 4/9 vektor PG, lalu vektor G-nya kanci ke Pejagan. Berapa PG ini kan PG ya, vektor PG. Kalau ini berapa jadinya? Menurut teman-teman logikanya gimana? Minta siswa 2 yang jawab gimana? Siswa 2 gimana? 5/9. 5/9, benar? Benar, 5/9 PG ya. 5/9 PG. Jadi dimisalkan dengan keterangan contoh di atas tersebut adalah vektor Palimanan kanci itu 4/9 vektor PG, dan vektor KG-nya itu 5/9 dari vektor PG. Logikanya itu aja, 4/9 tambah 5/9 sama dengan 1 ya, 1 vektor dengan vektor PG gitu. Kalau dibalik ini dari G ke kanci, jadi min 5/9 PG ya, PG. Karena dia berlawanan arah. Kanci ke Pejagan positif, 5/9-nya kalau dari Pejagan ke kanci negatif. Jadi dia ini ada kanci ke Pejagan ke Palimanan lagi 4/9 PG, dia berlawanan arah. Ini yang dimaksud perkalian skala dengan vektor. Teorinya seperti itu. Kalau dari gambar misalnya itu ada garis A ya, ada garis B-nya ini, misal B-nya itu 2 dikali vektor A. 2 dikali vektor A karena dia panjang A, ini panjang A, ini panjang A, ada 2 panjangnya. Kelihatan nggak tulisannya? Tadi saya ketutupan. Dari tadi kelihatannya ketutupan tulisannya. Udah kelihatan? Nah ini kalau dia berlawanan, maka vektornya sama dengan berapa kalau berlawanan tadi? Min 2A kita. Maka ini kan walaupun kongruen vektor B sama vektor C-nya, tapi kalau dibuat saling berlawanan, maka
dibuat positif dan negatif. Itu aja logikanya ya. Kalau apa berlawanan sama yang berlawanan arah dengan vektor yang kongruen. Nah ini perkalian skalar contohnya ini apa hanya teori aja yang sebenarnya teori aja apa mudahkan kalian untuk memahami apa konsepnya gimana gitu. Kalau berlawanan dengan vektor yang kongruen, berlawanan arah dengan vektor yang kongruen. Nah ini vektor P ini 2 min 1 skala kakaknya min 4. Nah kemudian tentukan perkalian titik perkalian skalanya. Perkalian skalanya ini min 4, 2 dan min 1. Nah ini kalau dibuat perkalian jadi seperti ini, min 4 dikali 2 dan min 4 dikali min 1. Jadi hasilnya adalah min 8,4. Jadi asal pentingnya kalau dibuat perkalian skalar dengan nilai skalarnya itu K-nya sama min 4. Jadi hasil perkalian skalarnya itu min 8,4 titiknya X min 8, Y-nya 4 sehingga min 8I plus 4J. Hasilnya kalau dijadikan dalam notasi vektor. Oke, ini ada contoh perkalian lagi. Sambil saya jelasin, kalau bisa ini dikerjain LKPD-nya ya. Iya, Baik, Pak. Pak. Nah ini vektor T 5,7 dan vektor Q-nya itu 3,2. Kalau kita misalin 5-nya sebagai apa tadi? Tadi saya udah jelasin pas pengurangan gimana cara ngurangin apa misalnya 5-nya ini. Kan 5 jadi apa? 5 kurang Udah 5 misal titiknya apa? 5x 5x, x berapa? x1, x2? x1 7-nya y1 3-nya x2 x2 2-nya y2 y2 pintar. Nah jadi kalau dicari perkalian titik, perkalian skala itu perkalian titik ya, perkalian apa? Dot product. Nanti kalau untuk perkalian vektor asli nanti dia pakai matriks perkaliannya. Karena kalian belum dapat materi matriks. Jadi kalau perkalian seperti ini, perkalian titik aja punya vektor PQ x1 dikali x2, y1 dikali y2. Berarti itu 5 dikali 3, 7 dikali 2. 5 kali 3 berapa? 15 Ditambah 7 kali 2 14 15 sama 14 29 Pintar. Jadi hasil akhir pada perkalian pada vektor itu pada skala dari kedua vektor tersebut bernilai 29. Nah, teman-teman, ini saya punya tugas di rumah. Ini minta tolong dikerjakan ya. Nanti kalian kalau bisa digambarkan dengan suatu titik seperti itu supaya meningkatkan kemampuan pemahaman matematis kalian. Ya, ini dijadikan tugas dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Minggu depan tadinya saya mau langsung ngadain penilaian harian, tapi saya langsung bahas dulu pertemuan berikutnya di operasi vektor pada F3 karena F3 di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas. Lalu nanti di pertemuan berikutnya lagi kita akan penilaian harian. Nah, saya mau tanya teman-teman pada paham semua nggak konsepnya? Atau ada yang belum ngerti? Tadi saya mohon maaf ada materi yang kelewat tadi dengan kayak penjumlahan vektor dengan metode trapesium yang bersifat asosiatif. Itu cukup mudah, kalian nanti pahami aja materinya. Nah, ada yang mau dinaikkan dulu nggak terkait materi hari ini? Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya tadi soal LKPD itu saya tunjuk ya yang nomor 1 dikerjakan oleh siswa 2. Nomor 2 dikerjakan di sini oleh siswa 3. Nomor 3 dikerjakan oleh siswa 4 dan nomor 4 dikerjakan oleh siswa 5. Yang udah boleh ke depan, lalu kalau bisa
Divestasikan kalau masih punya waktu. Gimana hasil diskusinya? Siswa 5 mau Pak. Siswa 5 udah? Dah. Ayo ke depan. Nomor 4. Ya, nomor 4. Punya alat kagak kayak mobil-mobilan gitu gak bawa ya? Enggak, Pak. Oh enggak, iya. Pakai kertas aja sama pulpen. Oke, Pak. Jadi ini saya aja. Saya tulis nomor 4. Oh nggak maksudnya saya tulis di depan tulis. Iya, nomor 4. 4 tulis. Oh, bisa diinvestasiin ya. Karena materi ini susah, jadi tolong kalian pelajari ini secara mandiri lebih mendalam ya. Karena tadi sempat ada submateri yang terlewat. Untuk nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3 udah ada yang udah ke depan yuk. Babak dulu mainan. Ya besok. 9 per 6. Iya, 9 menjadi 9,6. Negatif 9. Ayo supaya dapat mendapatkan waktu cukup buat presentasi jawaban, kita yang udah langsung ke depan ya. Tadi udah saya tunjuk nama siswa yang jadi nomor 1, 2, 3, dan 4 juga. Tadi kalau bisa pas saya kerangin, kalian coba kerjain. Dulu di 9 baru di itu. Ini aja lagi. Iya, tinggal di wah, dihapus. Ini dihapus. Setting. Terus itu bisa disetting langsung nih. Mana? 900 sih. Berapa sih cuma berapa? Ini 9 sama 6. Ini tinggal tahu. Udah kan ada. Terus dia nilainya tuh mana di sekitar sana. Nah, terus gue nggak tahu tuh sekolah harus jadi berapa. 17 sih di komen gue. Ayo nomor 1, nomor 2, nomor 3 cuma kompasin doang. Apalagi tadi yang kalian titik cuma kali titikkan doang. Yang kalian titik tadi tuh nomor 3 itu tadi udah saya terangin, itu hanya angkanya tinggal diganti aja. Ayo udah siapa? Sebentar ya, Pak. Sebentar, Bapak. ini saya jelasin Pak. Ya jelasin. Nanti ada reward loh kalau nanti jelasin. Jadi yang nomor 4 ini soalnya itu kan pada persegi panjang OPQR. Jadi di sini kita gambar dulu persegi panjangnya OPQR. Diketahui M adalah titik tengah QR. Jadi di sini ada M yang dimana karena ini nggak pakai kata berpetak, jadi saya asal aja anggap aja si M ini adalah titik tengah dari QR. Kemudian dan N titik tengah PR. N adalah titik tengah PR. Jadi kita tarik garis dulu, Ya, tarik garis bisa. Habis itu kita cari titik tengahnya. Titik tengahnya adalah N. Jadi titik tengah PR ini adalah N. Nah, ada juga diketahui jika vektor U sama dengan OP, vektor OP, jadi vektor U sama dengan vektor OP, dan vektor P sama dengan vektor OQ, jadi vektor P sama dengan vektor OQ, menyatakan vektor MN dalam bentuk vektor U dan vektor B, gitu. Jadi di sini kita cari vektor yang dia bisa mengandung si U sama V ini. Nah,
vektor OQ. Kenapa? Kalau vektor OQ itu kan sama dengan vektor OP tambah PQ, ya kan? OQ itu kan dari sini ke sini, berarti kan vektor OP ditambah vektor PQ. Nah, kemudian vektor OQ-nya sama dengan vektor P sama dengan OP-nya itu U. Nah, jadi kita dapat nilai PQ. Vektor PQ sama dengan vektor P dikurang vektor U. Nah, sekarang kita sambungin ke vektor MN. Nah, kita tahu nih vektor MN itu nilainya sama dengan setengah dari vektor PQ. Nah, berarti MN sama dengan setengah PQ, MN sama dengan setengah dari P kurang U. Karena apa? Karena kita udah dapat nilai PQ itu sama dengan vektor P dikurang vektor U. Oke, tadinya makasih. Tangan dulu dong prosesnya. Oke, walaupun kalian belum selesai, langsung aja kerjaannya di papan tulis. Walaupun besar supaya dapat mendapatkan waktu yang cukup untuk presentasi jawaban. Ayo, tulis. Ayo, waktu tinggal 5 menit lagi. Ayo, nomor 1, 2 siapa? Ini nomor berapa? Nomor 3 Pak. Siswa nomor 1, nomor 2, ayo maju ke depan, waktu tinggal 5 menit lagi soalnya. Walaupun selesai, apa tulis? Iya. Ayo siswa 2 siapa? Sabar Pak, susah tahu Pak. Kita Pak. Aku mau kasihin doang. Iya Waktu sabar cuma Pak. 5 menit. Kan kita gambar. Jadi saya lupa bilang kalau tadi saya pas saya jelasin itu gimana saya lupa jelasin. Lupa kasih tahu ke kalian kalau bisa dikerjain LKPD-nya. Untuk operasi doang nomor 1 sampai 3, apalagi tadi nomor 3 itu jelas-jelas di PPT ada. Itu kalau di LKPD angkanya aja diganti. Kalau nggak sempat presentasi waktu udah habis nggak apa-apa. Jadi tetap saya kasih reward. Berarti ada rewardnya ya. Nomor 1, nomor 2 dijadikan dalam bentuk vektor ya. Kayaknya waktu ini lagi habis, kalian gak usah kasih jawaban. Gak apa-apa, nanti kasih dewa. Oke, makasih Ara. Tetap saya kasih lewat. Gak sempat, walaupun gak sempat selesaiin karena apa? Waktunya terbatas. Nanti tetap saya kasih lewat. Silakan Aka kembali duduk. Masih banyak Bapak. Baik. Titiknya jadi patok tuh baru titik doang. Dijadikan atau J gitu. Di rumah kayak gini kasih Mary tadi bukan lengkungnya ya. Ini 17 nih ya. Plus 2J. Ditambah 2J. Gak usah pakai kurung. Oh iya. Nah, itu.
Makasih Pak Tim dan Mary. Kemungkinan waktunya udah habis ya. Waktunya sudah habis ya. Nggak usah dipresentasiin. Nanti tetap dikasih ke saya tutup pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu minta ketua kelas lagi untuk memimpin doa setelah pembelajaran. Kepada ketua kelas dipersilakan. Baik, teman-teman semua, mari kita berdoa. Para seluruh wali kelas berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Saya tutup pembelajaran ini karena waktu pembelajaran sudah habis. Semoga ilmu yang diterima oleh kalian itu bermanfaat buat materi lanjutan atau buat masa depan kalian. Semoga ilmu yang saya kasih selalu berkah buat kalian. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.